Kamu mungkin penasaran tentang bagaimana guru menilai ujian, kan? Mengapa terkadang nilai ujian tidak sesuai harapan? Meskipun kamu merasa percaya diri saat persiapan, kamu terkejut dengan hasilnya. Hari ini, dalam video ini, saya akan mengungkap pertanyaan yang ingin diketahui siswa tetapi mungkin tidak dijawab oleh guru, atau bahkan berani menjawabnya. Mengapa saya berani menjawabnya? Pertama, saya tidak menyebutkan nama sekolah atau individu. Kedua, saya hanyalah seorang yang tidak dikenal. Yang terpenting, saya ingin siswa memahami kesalahan dalam pandangan guru, sehingga mereka tahu harus berbuat apa. Tanpa basa-basi, mari kita bahas salah satu pertanyaan yang paling mengkhawatirkan bagi siswa. Apakah sekolah sengaja membuat siswa gagal untuk meningkatkan pendapatan? Pertanyaan ini benar-benar berlebihan. Jika sebuah universitas harus mengandalkan siswa mengulang ujian untuk membiayai pengeluarannya, itu menunjukkan manajemen yang buruk oleh kepemimpinan universitas. Sebenarnya, guru lebih peduli melihat siswa gagal daripada yang mungkin siswa kira. Ketika berurusan dengan siswa yang hampir lulus, seperti mereka yang hanya 1 atau 2 poin dari lulus, penilai yang lunak mungkin memalingkan mata dan membiarkan mereka lulus. Ini karena banyak universitas mengharuskan guru untuk menganalisis dan mengevaluasi nilai. Jika tingkat kegagalan melebihi persentase tertentu, misalnya 20%, guru mungkin diminta untuk mengirim laporan terperinci yang menganalisis mengapa sebagian besar siswa tidak bisa menjawab pertanyaan tertentu dan metode menjawab mereka, dan untuk mengusulkan saran dan komitmen untuk meningkatkan metode pendidikan. Namun, ketika sebuah tes memiliki ratusan atau bahkan ribuan peserta, jika semua siswa lulus, sekolah dapat menyesuaikan nilai agar kualitas dan standar institusi tetap terjaga. Misalnya, sedikit meningkatkan nilai lulus dari 60 menjadi 65. Atau menilai ulang kertas-kertas siswa yang berada di batas lulus. Mereka dapat menyesuaikan atau mencabut skor untuk jawaban-jawaban yang dekat tetapi tidak benar-benar benar. Ini juga menjelaskan mengapa guru sering mengatakan, kita perlu menetapkan standar yang lebih tinggi. Pertanyaan kedua, apakah ujian tersebut adil? Sejujurnya, manusia bukan mesin, jadi mencapai 100% keadilan adalah hal yang tidak mungkin, bukan? Saya hanya bisa mengatakan bahwa guru akan berusaha yang terbaik untuk memastikan keadilan ujian. Dalam kasus di mana lebih dari satu penguji menilai mata pelajaran yang sama, guru biasanya mengadakan pertemuan sebelum penilaian untuk merencanakan skema penandaan dengan hati-hati, menghindari agar setiap guru menilai sesuai dengan standar mereka sendiri untuk memastikan keadilan. Seperti yang diketahui oleh siswa matematika, beberapa soal matematika membutuhkan rumus tertentu untuk diselesaikan, seperti ekspansi binomial. Berikut adalah contoh kehidupan nyata. Seorang siswa menggunakan rumus yang dinilai salah oleh penguji utama saat menjawab pertanyaan. Bahkan jika perhitungannya benar-benar tepat dan jawabannya benar, beberapa penguji yang ketat percaya bahwa selain jawaban akhir, perhitungan lainnya tidak pantas mendapat poin. Alasannya adalah bahwa siswa itu hanya beruntung, terutama karena telah ditekankan di kelas. Oleh karena itu, sebuah pertanyaan 10 poin hanya menerima 1 poin yang mengakibatkan penurunan nilai akhir. Dari rasa ingin tahu, bagaimana jika kita mengubah angka-angkanya? Saya menemukan bahwa, dengan tetap menggunakan akar kuadrat, menggunakan metode perhitungan siswa menghasilkan jawaban yang benar tanpa memperdulikan angka lainnya. Dengan kata lain, jika saya adalah penguji utama, siswa itu tidak akan dianggap salah karena ini bukan kasus yang terisolasi, dan bukan pula keberuntungan. Jadi, kepada siswa itu, jangan salahkan saya karena tidak membela Anda. Jika guru Anda sendiri tidak membela Anda, apa yang bisa saya, seorang yang tidak dikenal, lakukan? Oleh karena itu, bahkan jika pertanyaannya mirip, metode penilaian dapat bervariasi tergantung pada penguji. Apa yang dapat dilakukan penguji adalah memastikan bahwa ujian mengikuti prinsip-prinsip keadilan dasar. Adapun keadilan antara departemen yang berbeda, sulit untuk menjamin, apalagi membandingkan di antara sekolah-sekolah. Pertanyaan 3. Mengapa guru selalu mengingatkan siswa untuk tidak meninggalkan kosong kertas ujian, bahkan jika mereka tidak tahu jawabannya? Apakah itu berguna? Jawabannya adalah ya. Selama itu bukan omong kosong yang dibuat-buat, itu memang bisa berguna, dan bahkan bisa menjadi kunci untuk meningkatkan nilai akhir Anda 1 tingkat. Lihatlah, bukan tentang apa yang siswa anggap benar, tetapi apa yang guru anggap benar. Terkadang, bahkan jika jawaban yang diberikan oleh siswa tidak sepenuhnya benar, jika itu agak relevan, banyak guru masih akan mempertimbangkan memberikan poin. Banyak siswa mungkin tidak tahu bahwa banyak sekolah menggunakan metode penilaian, follow-through marking, atau own figure rule. Apa keuntungan dari metode penilaian ini? Seringkali, kertas ujian akan memiliki pertanyaan berturut-turut, di mana, misalnya, pertanyaan B memerlukan jawaban dari pertanyaan A untuk dijawab.
Banyak siswa memilih untuk melewati pertanyaan B jika mereka tidak bisa menjawab pertanyaan A, tetapi ini adalah kesalahan. Pendekatan yang benar adalah menulis sesuatu, apapun, bahkan jika Anda tidak bisa menjawab pertanyaan A, karena memiliki jawaban memungkinkan Anda untuk mencoba pertanyaan B. Sebagai contoh, misalkan layar menampilkan pertanyaan dari kertas Anda. Jelas, pertanyaan A melibatkan penambahan dan pengurangan, sementara pertanyaan B melibatkan perkalian dan pembagian. Misalkan kita tidak bisa menjawab pertanyaan A atau membuat kesalahan ceroboh. Jangan khawatir, jika kita membawa jawaban dari pertanyaan A ke pertanyaan B dan metodenya benar, bahkan jika jawaban yang diperoleh tidak cocok dengan skema penilaian atau lembar jawaban yang disiapkan oleh penguji utama, menurut metode penilaian, follow-through marking, dan wound figure rule, kita masih bisa mendapatkan nilai, bahkan mendapatkan nilai penuh. Tentu saja, apakah itu mendapatkan nilai penuh atau tidak juga bergantung pada kesulitan pertanyaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa siswa tidak terus-menerus dikenai sanksi atas kesalahan yang sama. Saya tidak takut mengatakan, beberapa guru yang lunak benar-benar menggunakan metode penilaian ini secara maksimal. Sebagai contoh, untuk pertanyaan tentang matriks, skema penilaian seorang penguji utama adalah mengurangi 0,5 poin jika seorang siswa menyalin 1 hingga 4 angka dengan tidak benar dan mengurangi 1 poin jika 5 hingga 8 angka, kemudian menginstruksikan penguji untuk menilai berdasarkan angka yang diberikan oleh siswa. Dengan kata lain, bahkan jika seorang siswa menyalin pertanyaan dengan tidak benar, jika perhitungannya benar, mereka masih memiliki kemungkinan mendapatkan nilai mendekati penuh. Apa pendapat Anda tentang cara penguji utama ini menilai? Jangan ragu untuk berkomentar di bagian komentar. Adapun mengapa terkadang seorang lulusan dengan kehormatan kelas 1 dari Universitas A tidak bisa dibandingkan dengan lulusan dengan kehormatan kelas 2 dari Universitas B, saya yakin Anda sekarang mengerti, bukan? Ini juga mengapa beberapa perusahaan mensyaratkan karyawan untuk memperoleh sertifikasi profesional yang diakui secara internasional dengan kredibilitas yang kuat, seperti ACCA, SOA, PE, CCNA, dan sebagainya. Pertanyaan 4. Apakah sekolah akan meningkatkan ambang batas untuk mendapatkan atau mengurangi jumlah nilai A yang diberikan? Ya, mungkin. Kalau tidak begitu, mengapa menurutmu kertas ujian tidak dikembalikan? Karena terlalu banyak siswa yang mendapatkan A akan menimbulkan keraguan tentang kualitas kertas ujian. Ketika jumlah siswa yang mendapatkan A terlalu tinggi, banyak sekolah akan memilih untuk sedikit meningkatkan ambang batas untuk mendapatkan A, seperti meningkatkannya dari 80 poin asli menjadi 85 poin untuk mengurangi jumlah siswa yang mendapatkan A. Jadi, saya sangat menyarankan semua kandidat, ketika menghadapi pertanyaan yang tidak terlalu yakin, untuk tidak menyerah atau meninggalkannya kosong. Karena Anda mungkin mendapatkan beberapa poin berkat metode penilaian yang disebutkan di atas, dan beberapa poin ini bisa memengaruhi nilai akhir Anda. Selain itu, beberapa sekolah, untuk memastikan standar mereka, akan menegakkan mempertahankan jumlah siswa yang mendapatkan A dalam 20% dari jumlah kandidat secara keseluruhan. Dengan kata lain, dari nilai tertinggi hingga terendah, hanya 20% teratas kandidat memiliki kesempatan untuk mendapatkan A. Tentu saja, praktik penyesuaian skor ini tidak umum, karena guru yang bertanggung jawab untuk menetapkan pertanyaan pada dasarnya tahu jenis pertanyaan apa yang dapat dijawab oleh sebagian besar kandidat dan jenis pertanyaan apa yang hanya dapat dijawab oleh sebagian kecil kandidat. Tanpa kejutan apapun, mereka biasanya dapat mengendalikan jumlah nilai A dan kegagalan dengan baik. Adapun mengapa sekolah melakukan ini, salah satu alasannya adalah untuk memastikan tingkat penyerapan tenaga kerja siswa setelah lulus. Karena jika nilai A diberikan secara sembarangan, itu akan dikritik oleh dunia luar sebagai standar rendah, karena disparitas antara nilai dan kemampuan nyata. Berikut adalah cerita nyata untuk dibagikan dengan Anda. Ada seorang siswa yang lulus dari Universitas A, dan dia mengatakan bahwa selama di Universitas A, bahkan jika dia tidak banyak menghadiri kelas dan tidak mempersiapkan ujian, dia bisa lulus dengan mudah. Namun, harganya adalah setelah lulus, meskipun dia mengirim banyak lamaran pekerjaan dan menghadiri banyak wawancara, tidak ada perusahaan yang mempekerjakannya selama hampir setahun. Dalam keputusasaan, dia harus mendaftar di universitas dengan standar yang lebih tinggi. Setelah lulus, dia dipekerjakan dalam waktu 3 bulan. Jadi, terkadang, jangan terlalu banyak mengkritik kesulitan ujian sekolah. Pertanyaan 5. Mengapa kertas ujian selalu memasukkan pertanyaan yang memerlukan kemahiran berpikir aras tinggi? Alasannya seperti pertanyaan sebelumnya. Mungkin banyak siswa tidak tahu bahwa sekolah dengan standar sering memiliki yang disebut profesional dalam bidang tersebut, mengevaluasi berbagai aspek sekolah, termasuk kertas ujian.
Saya ingat suatu waktu mereka mengkritik subjek di sebuah departemen karena memiliki terlalu sedikit pertanyaan HOTS. Untuk memenuhi persyaratan mereka, banyak pertanyaan HOTS ditambahkan ke kertas ujian, yang secara signifikan meningkatkan tingkat kesulitannya. Akibatnya, lebih dari 50% siswa gagal. Saya tidak akan berkomentar apakah ini terkait dengan metode pengajaran guru mata pelajaran. Tetapi murni dari segi pertanyaan HOTS, terutama yang tanpa jawaban spesifik. Pada dasarnya tidak ada kandidat yang dapat memberikan jawaban yang benar-benar sesuai dengan yang diberikan oleh penguji utama, dan bahkan sulit menemukan jawaban yang serupa. Saya tidak takut mengatakan, karena tidak ada yang tahu siapa yang membocorkan informasi. Dalam pertanyaan HOTS tersebut, sebagian besar pertanyaan bahkan tidak dapat dijawab dengan sempurna oleh tutor dan beberapa dosen, apalagi siswa. Bayangkan jika penguji tidak familiar dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan kemudian mereka terlalu malu untuk terus-menerus mengganggu penguji utama untuk memastikan apakah jawaban siswa diterima. Bagaimana menurut Anda penguji akan menilai ketika mereka menemukan bahwa jawaban yang diberikan oleh siswa tidak cocok dengan skema penilaian? Saya bisa memberitahu Anda bahwa saya pernah bertemu dengan penguji seperti ini sebelumnya. Jadi, mengapa beberapa orang mengatakan bahwa ujian adalah 70% usaha dan 30% keberuntungan? Karena sebagian dari 30% keberuntungan itu termasuk siapa penguji Anda. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, tetapi saya harus menekankan, ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan diskusi ini. Jika siswa menemukan bahwa banyak pertanyaan ujian jauh melampaui tingkat yang diharapkan atau tidak sesuai dengan struktur kursus atau rencana kursus, siswa memiliki hak untuk secara kolektif meminta ujian ulang. Namun, premisnya adalah bahwa siswa dapat memberikan bukti yang jelas dan cukup berani untuk mempertahankan kasus mereka. Pemaparan hari ini berakhir di sini. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bagian komentar. Jika itu dalam lingkup pengetahuan saya akan melakukan yang terbaik untuk menjawab. Selain itu, jika Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda akui atau ungkapkan, Anda juga dapat mengirim email ke alamat yang ditampilkan di layar. Itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton dan semoga harimu menyenangkan.